Eh, Mohon maaf untuk waktunya, mengganggu waktu istirahat siangnya, karena ini sebuah pengharusan yang harus. Sebelumnya mohon maaf, bukan berarti saya lebih bisa, tapi ini karena saya hanya lebih dulu saja. Nanti jika ada yang perlu ditambahkan, Bapak Ibu lebih tahu, bisa ditambahkan. Itu. Langsung saja pada materi hari ini, langsung ke pembelajaran mendalam. Untuk kemarin sudah dijelaskan sama Pak Heri tentang pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Sehingga pada kesempatan ini langsung ke pembelajaran mendalam. Ada apa saja tentang pembelajaran mendalam? Oke. Nah, jadi pada pembelajaran mendalam ini bukan kurikulumnya yang berganti, tapi pembelajaran mendalam ini hanya menambahkan dari kurikulum yang sudah ada. Jadi pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar yang bermakna, itu nanti bagaimana. Terus bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif juga. Jadi pada intinya itu. Terus kemudian yang akan kita pelajari pada kesempatan ini tentang kerangka kerja kita. Yang pertama dimensi profil lulusan, yang kedua kerangka pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, yang keempat prinsip pembelajaran. Di mana pada kerangka kerja ini nanti semua tertuang pada perencanaan pembelajaran itu. Langsung saja. Yang pertama 8 dimensi profil lulusan. Ini pada LPP sebelumnya ini profil pelajar Pancasila yang sekarang berganti nama menjadi 8 dimensi profil lulusan. Ada keimanan dan ketakwaan, ada kewargaan, ada kreativitas, ada penalaran kritis, ada kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Di mana pada perencanaan pembelajaran ke-8 dimensi profil lulusan ini tidak harus semuanya tercakup dalam satu PP. Boleh pilih minimal ada 1, boleh 2, boleh 3, atau berapa, tidak harus semuanya dalam satu PP. Itu nanti juga menyesuaikan dari apa yang akan dibuat PP nanti. Perencanaan pembelajaran RPP yang dulunya RPP sekarang berganti nama menjadi perencanaan pembelajaran. Kemudian selanjutnya setelah 8 dimensi profil lulusan, ini ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ada 3 yang sering kita menyebutnya BBM. Yang pertama berkesadaran, yang kedua bermakna, yang ketiga menggembirakan. Ini juga boleh harus tertuang dalam PP-nya. Nah, berkesadaran itu apa, bermakna apa, dan menggembirakan apa? Yang pertama berkesadaran, yaitu kenyamanan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Heri tentang growth mindset. Nah, ini juga ada hubungannya dengan ini. Jadi berkesadaran di sini peserta didik ini harus fokus dulu. Nah, jadi fungsi dari kita memberikan SPK dan atau tepuk-tepuk itu kan untuk memfokuskan peserta didik dulu. Nah, ketika sudah fokus kita menuju ke langkah selanjutnya. Nah, apakah mulai pembelajaran? Nah, kita lihat peserta didiknya. Kalau sudah fokus kita boleh memulai. Ketika anak-anak masih asik dengan bermainnya, kita bisa menambahkan SPK. Tetapi SPK di sini harus melihat waktu juga, tidak sepanjang pembelajaran itu banyak SPK-nya nyanyi terus, itu benar.
Yang kedua bermakna pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya, bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu dan mendukung pembelajaran seumur hidup. Nah, ini juga terkait dengan pengalaman belajar anak. Ketika anak pada saat pembelajaran apa yang dipelajari terkesan. Nah, ketika Pak Heri menyampaikan bahwa anak itu harus pada saat anak itu harus memiliki pengalaman. Nah, pengalaman itu bisa menjadi bermakna. Ketika anak mengalami hal yang ketika itu pertama kali dilakukan anak, sebelumnya saya belum pernah presentasi. Nah, pada kesempatan ini si A diberi kesempatan untuk presentasi yang pertama. Itu akan menjadi pengalaman bermakna bagi anak, dan itu kemungkinan akan terkenang. Misalnya di kelas 4, selama di kelas 4 saya pernah presentasi, padahal di kelas 1, 2, 3 saya belum. Nah, itu akan menjadi pengalaman bermakna. Yang ketiga, menggembirakan. Nah, lingkungan pembelajaran yang interaktif mencakup aktivitas yang menarik, memotivasi dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan belajar. Nah, ini juga bisa didukung dengan ice breaking. Jadi pada prinsip pembelajaran menggembirakan ini tidak melulu pada ice breaking, tapi menciptakan suasana belajar bagaimana anak itu nyaman, bagaimana anak itu betah dalam pembelajaran. Orang berbutuh istirahat, dolanan di luar tidak, tapi anak murid kita bisa nyaman pada saat pembelajaran itu. Selanjutnya ada pengalaman belajar. Kita sering menyebutnya 3M: memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Kalau prinsip belajar tadi BBM, kalau pengalaman belajar ini 3M: memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Lalu apa itu memahami, apa itu mengaplikasi, dan apa itu merefleksi? Yang pertama, memahami itu pada tahap awal peserta didik melibatkan konstruksi pengetahuan untuk memahami konsep dari berbagai sumber pengetahuan di fase ini, mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Ini contohnya begini. Misalnya pada saat pembelajaran, anak-anak kan biasanya suka kalau diperlihatkan video pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu guru menayangkan sebuah video, itu anak-anak diminta untuk memperhatikan. Nah, berarti itu anak sudah diajarkan untuk memahami dari apa yang ditayangkan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Lingkungan belajar itu tidak wajib dicantumkan ketika kita berada di dalam kelas, itu ya di dalam kelas ada. Ketika kita tidak bermitra dikosongkan. Ya. Tidak semua pembelajaran itu kita bermitra. Jadi ini yang tidak wajib. Tapi untuk yang lain, topik pembelajaran, tujuan ini. Topik pembelajaran, ambilnya dari mana? Topik pembelajaran yang apa yang kita tujuan pembelajaran kan diambil dari apa ya? CP. Dan CP ini kan kita bisa mencari referensi.